Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Heni di Pacitan. Mbak Heni menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2007, di mana pada saat itu Mbak Heni itu masih statusnya sebagai seorang mahasiswi di salah satu kampus atau universitas di Semarang. Nah, Mbak Heni kuliah di Semarang tersebut, kampusnya nggak usah disebutkan ya. Dan dia itu punya seorang kawan, namanya Rita. Nah, Rita ini aslinya daerah Wonosobo di situ. Ya udah berteman lama selama ngampus di situ, sampai akhirnya pada suatu hari, karena ya daerah Wonosobo itu kan lumayan terkenal dengan destinasi atau wisata alamnya gitu ya. Terkenal ya mungkin di beberapa titik itu dingin, sejuk udaranya itu seperti itu. Nah, Mbak Heni pun penasaran gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama Rita. Tak, kalau di kampungmu ini lagi cerita-cerita masalah kampung gitu ya. Kalau di daerah Pacitan itu begini-begini. Kalau di daerahmu gimana tak? Wah, daerahku dingin hawanya gitu. Kalau kayak nggak kayak di sini. Kalau di sini tuh panas, kalau di sana itu enak adem katanya gitu kan. Nah, dari situ Mbak Heni pun akhirnya penasaran. Tak, aku pengen main ke kampung kamu katanya gitu. Ya udah, nanti kalau misal ini main aja kata itu kan. Akhirnya sudah. Singkat cerita, setelah beberapa minggu ke depan, mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk ya udah nanti main ke rumahku ya. Itu udah dijanjian gitu, nanti kalau misal libur entah hari Sabtu minggunya kayak gitu, nanti mau main ke rumahnya si Mbak Rita di Wonosobo sana. Tapi pada saat itu sebelum hari H, begini, bukan sebelum hari H, jadi udah malah setelahnya gitu ya. Mereka kan udah janjian, misalkan minggu ini, tapi hari itu di minggu tersebut digagalkan oleh Mbak Rita. Mbak Rita pun, Hen, aku ndak bisa, maaf ya katanya, soalnya aku lagi ada perlu di kampung, kata si Mbak Ritanya. Akhirnya sudah, Mbak Heni pun, ya gitu ya, tapi di mulut sih bilangnya, ya sudah ndak apa-apa tak gitu, nanti gampang kapan-kapan katanya gitu. Akhirnya sudah, meskipun kecewa, tapi ya wis lah gitu ya. Dan entah kenapa, setelah kejadian tersebut, setelah penundaan perjalanan itu, sikapnya Mbak Rita itu sepulangnya gitu ya, berarti hari Senin, Selasa itu kan kuliah lagi. Nah, saat ketemu, itu tuh ada yang berbeda. Sikapnya itu jadi lebih dingin dan seolah-olah itu kayak menjauh begitu aja, menjauh pelan-pelan gitu kan. Mbak Heni tuh, Rita kenapa ya, sempat bertanya-tanya seperti itu. Akhirnya dideketin, tak, kamu kenapa gitu kan, kamu kayak lagi ada masalah gitu ya. Terus ya aku ndak tahu ini apa aku punya salah sama kamu atau gimana gitu. Enggak Hen, enggak, kata si Mbak Ritanya. Oh, terus kenapa tak kamu begitu? Ya, nantilah aku ceritanya, kata si Mbak Rita. Cuman dia bilang, ya untuk saat ini aku butuh sendiri dulu. Nah, Mbak ini kan berpikir, Rita ada masalah. Kalau misal masalah percintaan atau masalah apa, kayaknya enggak. Setahu aku, Rita itu enggak punya hubungan apapun gitu dengan cowok, enggak punya pacar atau apa gitu kan. Kayaknya enggak mungkin. Oh, kemungkinan lagi ada masalah keluarga ya. Masalahnya itu kira-kira apa ya? Ya udah, aku ndak bisa masuk lebih dalam kecuali Rita mau cerita. Mbak Heni pun ya berusaha tetap, meskipun nggak deket banget, sahabatnya tersebut itu dipantau terus gitu ya. Ya masih seperti itu sikapnya, masih pendiam, masih ini, bahkan makin ke belakang. Bukan cuman Mbak Heni doang yang dijauhi, melainkan teman-teman yang lain itu juga, mereka beberapa itu udah nyadar, Rita kenapa ya kok belakangan pendiam dan sekarang kelihatan agak sedikit lusuh, agak sedikit kurus gitu kan. Ini ada apa gitu. Mbak Heni pun, aku juga nggak tahu, aku udah sempat waktu itu mau nanyain Rita, cuman dianya nggak jawab apapun, katanya ya
ada masalah dan belum bisa cerita, kata si Mbak Heni. Ya wis lah, aku nggak bisa maksain kan. Sampai suatu hari itu begini, hari apanya gitu ya, entah dari hari Kamis atau hari Jumat, itu lagi ada kuliah. Hari Kamis itu padat. Nah, Mbak Rita itu nggak masuk, dan itu tuh tanpa kabar, tanpa apapun gitu ya. Biasanya kan SMS atau apa, titip absen atau gimana, ini tuh nggak ada. Mbak Heni pun akhirnya mencoba menghubungi gitu kan, coba ditelepon, nggak diangkat, di message waktu itu pun sama, nggak ada balasan. Loh, ini kenapa ya? Nah, akhirnya Mbak Heni ya karena penasaran gitu kan, dan takut terjadi sesuatu yang gimana-gimana, sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya apa? Di hari Sabtunya, Mbak Heni tuh nekat, aku ke sana aja deh, aku ke Wonosobo gitu kan. Iseng-iseng aku mau jalan-jalan ke sana. Dari pagi itu berangkatlah, ya kurang lebih sekitar jam 9 menuju ke sana, menuju ke Wonosobo. Mbak Heni sendiri tuh nggak tahu alamatnya Mbak Rita itu di mana gitu ya. Itu benar-benar nggak ngerti ini di mana. Udahlah, aku jalan-jalan aja ke Wonosobo, setidaknya aku itu tahu, oh kampungnya itu begini, hawanya tuh begini, minimal seperti itu. Dan nanti kalau misal aku ketemu sama Rita, aku kan bisa cerita-cerita gitu ya, pikirnya Mbak ini. Dia pun jalan-jalan ke sana ya. Singkat cerita, setelah nanya-nanya dan membaca petunjuk jalan dan sebagainya, Mbak Heni pun sampai di sana, sampai di Wonosobo tersebut. Sampai di situ pun ya karena dia nggak tahu tujuannya aku mau kemana, wis lah aku muter-muter aja, pikir dia. Nanti lapar ya berhenti makan ya makan, pokoknya seadanya di situ. Nah, muter terus, dan aneh bin ajaibnya itu begini. Si Mbak Heni waktu itu makan ya. Sekitar jam 2, jadi dari jam 11 itu udah makan. Dia tuh makan di warung bakso semacam itu. Nah, jam 2 setelah muter-muter, ini maksudnya muter-muter itu kata Mbak ini nggak seterusnya jalan pakai motor kayak gitu tuh, ndak. Kadang motor diparkir, terus nanti dia masuk kemana, ke toko atau ke apa kayak gitu ya, ke pusat perbelanjaan atau gimana. Nah, udah sekitar jam 2, Mbak ini tuh lapar lagi, dia pun nyari, aku mau nyari makan lagi, mau nyari makan lagi. Akhirnya kayak gitu muter-muter, ketemu sebuah warung makan. Masuklah Mbak Heni ke sana. Enggak disangka-sangka, ternyata siapa tadi, Mbak Rita ada di dalam warung itu. Mbak ini kok ya kaget bukan main, loh, tak Rita gitu kan. Si Mbak Ritanya juga kaget, loh Hen, kok kamu bisa sampai sini gitu kan. Tak, ini beneran kamu kan? Iya, ini aku, siapa lagi? Kamu kok bisanya sampai sini, Yen? Nah, kali ini suasananya tuh udah mulai agak lumayan cukup mencair tuh. Mbak Rita kaget, dan yang ngomongnya jadi normal seperti biasa, ngomongnya pun cepet gitu kan. Ini gimana ceritanya? Akhirnya Mbak ini pun cerita. Aku iseng-iseng jalan-jalan ke sini, dan sumpah aku itu nggak kepikiran, dan aku nggak berharap ketemu kamu atau gimana gitu ya. Itu kayaknya nggak mungkin lah. Kok bisa ya tak ya kita ketemu di sini gitu. Ya udah, kamu udah sampai sini, mampir yuk ke rumahku. Nah, itu yang ditunggu-tunggu sama Mbak Heni. Akhirnya setelah makan di sana, setelah ngobrol-ngobrol, Mbak Heni sama Mbak Rita kan juga bawa motor gitu ya. Akhirnya Mbak Heni tuh ngikut di belakangnya di sana menuju ke rumahnya, menuju ke kampungnya. Nah, di kampung tersebut ya kampung seperti pada umumnya, cuman ya memang hawanya itu dingin gitu ya. Di sana itu vegetasinya itu masih lebat. Beda dengan kayak misal di Semarang gitu ya. Di Semarang kota itu vegetasi kan juga ya sangat minim gitu ya, sedikit pohon-pohonannya. Di situ tuh lebat banget. Jadi dari ketinggian juga beda, dan dari situ kerasa banget lah, wah, ini kampungnya kayak gini gitu ya, adem, enak, dingin. Tapi di satu sisi, entah kenapa Mbak Heni itu merasakan kayak ada satu kengerian. Ada sesuatu yang bikin Mbak Heni itu takut. Bukan apa-apa, bukan sesuatu yang dilihat, bukan sesuatu yang terlihat, kayak gitu tuh enggak. Tapi kayak perasaan sendiri, ini kok aku bukan merinding ya, maksudnya aku kok ngerasa,
kalau malam gimana ya seremnya ya. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itulah sampai akhirnya tibalah di rumahnya Mbak Rita. Satu rumah sederhana, cuman ukurannya itu memang lumayan cukup besar. Ada halaman, samping kanan kiri juga ada tanah kosong. Ke belakangnya itu ndak tahu. Nah, diterimalah si Mbak ini ya, siapa? Si Mbak Heni. Jadi memang ada, dulu Mbak Heni ngebayangin ya rumahnya Rita itu ya, rumah modern, mungkin bangunan-bangunan tahun 90-an atau apa kayak gitu ya. Ternyata enggak, rumahnya itu agak sedikit lebih tua lagi. Boleh dibilang rumah tua lah semacam itu ya. Dia enggak tahu itu dibangunnya tahun berapa, tapi oh ternyata ini rumahnya Rita itu rumah tua dan tidak sebagus yang dibayangkan Mbak Heni waktu itu. Ya sempat ada penilaian, namanya juga manusia gitu ya. Tapi di dalamnya ternyata rumahnya itu bersih banget. Udah masuk ke situ kan, dikenalkan sama orang tuanya Mbak Rita. Kenalan, bla bla bla, ya kaget juga orang tuanya gini. Loh, ini nggak ada persiapan, ada tamu. Lah Bu, nggak usah repot-repot, kata si Mbak Ritanya, kata Mbak Heninya. Sudah, nggak apa-apa, kata si Teh. Yuk, ke belakang yuk, bantuin, kata si Mbak Heni kan, kata Mbak Rita. Iya Rita, takut-takutnya kebalik gitu. Kata si Mbak Rita ngajakin ke belakang sana. Masak-masaklah di situ. Aku baru makan dah, kita kan baru makan, Rit. Ya kan nanti nih buat nanti malam, kata si Mbak Rita. Udah tenang aja. Kamu mau duduk, mau tiduran di kamarku atau mau di sini, kata si Mbak Rita. Ya aku mau di sini aja lah gitu. Ngapain jauh-jauh ke sini cuma tiduran doang. Meskipun aku capek banget, kata si Mbak Heni. Udah, yuk bantuin. Akhirnya siang itu dihabiskan untuk masak-memasak, dibantu sama ibunya si Mbak Rita juga di sana. Ngobrol-ngobrol lah, waktu pun tidak terasa udah sore. Sekitar jam 4 sore di kampungnya Mbak Heni, di kampungnya Mbak Rita, yang waktu itu lagi musimnya tuh musim kemarau. Cuma entah kenapa, kampung itu rasanya lebih adem, bukan lebih adem, lebih gelap dari semestinya. Karena apa? Berawan di sana, matahari itu ketutup dan agak sedikit berkabut menurut si Mbak Heni. Mbak Heni kan keluar di sana sore-sore gitu kan, enak banget. Beberapa tetangga itu juga tampak lagi bakar sampah-sampah ini ya, daun-daun yang berjatuhan gitu di depan rumah. Aroma asapnya itu kan khas gitu ya. Itu seperti itu. Wah, ini enak banget ya, memang di sini tenang, nggak ada berisik-berisik suara sound system atau suara mesin atau suara apa. Bener-bener tenang kampungnya. Dan sore itu entah kenapa si Mbak Heni itu ngerasa, mereka duduk di teras, Mbak Heni itu ngerasa nggak enak. Aku ada perasaan takut ya gitu ya. Aku ada perasaan takut loh, padahal ini tuh masih lumayan cukup terang lah, masih sore, baru jam 4 lewat, tapi kok aku begini ya, aku belum mandi. Nanya kan, Tak, di sini airnya dingin enggak? Airnya dingin di sini dingin. Kenapa kamu mau mandi kan? Iya, aku mau mandi gitu. Ya udah mandi yuk mandi. Akhirnya mandilah ke sana dan waktu itu mereka Mbak Heni sama Mbak Rita itu belum ngobrolin masalah Mbak Heni mau nginep atau apa gitu. Jadi itu kayak kebentuk begitu aja, alah paling Heni juga nanti nginep gitu kan. Dan Rita juga tahu, masa iya sih aku disuruh pulang sore-sore begini, nggak mungkin lah kayak gitu ya. Akhirnya mandi dan memang beneran dingin banget. Keluar lagi sekitar jam 5. Jam 5 sore suasana itu bener-bener berubah. Lagi-lagi mereka duduk di teras dan Mbak Heni itu merasa di sebelah kirinya ada sesuatu yang bergerak. Ini rumah samping sana, samping kiri kanan itu tanah kosong ya. Tapi kondisinya tuh bersih, terawat. Mbak Heni nengok pelan-pelan ke arah kiri di situ. Dia tuh sepintas melihat ada seorang nenek di situ dan masuk ke belakang, ngumpet lagi gitu ya. Loh, itu neneknya siapa? Artinya Mbak Heni pun bertanya-tanya gitu kan. Lah sudahlah biarin gitu ya. Aku nggak ngelihat neneknya si ini sih, kakek sama neneknya Rita, aku nggak ngelihat. Oh mungkin mereka nggak tinggal bareng gitu ya. Cuman ya udahlah, aku nggak usah nanya-nanya dulu masalah itu. Udah.
Hari mulai gelap, mereka pun masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, makan malam lah. Makan malam sekitar jam 6:30 di situ, bareng keluarganya si Mbak Heni. Bareng keluarganya Mbak Rita semua. Ada bapaknya, ada ibunya, ada adik-adiknya gitu. Itu makan di situ semuanya. Dan setelah selesai, Mbak Heninya pun bantu-bantu ngeberesin semuanya kayak gitu kan. Dilarang sama ibunya si Mbak Rita. Udah, ndak usah Mbak, ndak usah, kalau biarin aja. Iya Bu, ndak apa-apa Bu gitu. Biasa di kosan juga seperti ini. Akhirnya udah tetap dicuciin segala macam sampai selesai. Nah malam hari sekitar jam 8 mereka berdua itu udah masuk ke dalam kamar. Lagi-lagi ngobrol-ngobrol dan Mbak Heni itu berusaha membuka pembicaraan waktu itu. Tak, sebenarnya ada apa sih gitu kan? Ya Mbak Rita, apanya gitu kata si Mbak Rita. Iya kemarin sikap kamu itu seperti itu, kamu tuh ada apa gitu kan. Udah nggak ada apa-apa, ini aku udah balik lagi, ini aku udah normal lagi kata si Mbak Rita. Dan namanya apa ya, sesuatu itu disembunyikan, mau serapat apapun itu kan bakal terlihat lah, bakal kerasa, apalagi sama misal teman sendiri, teman dekat gitu ya. Mbak Heni tuh merasakan itu. Rita itu sedang berbohong, tapi ya sudahlah kata si Mbak Heni, udahlah biarin aja. Kalau dia nggak mau cerita, ya sudah, aku nggak bisa memaksa. Dan sekitar 8:30, karena hawa dingin, tadi minum itu terlalu banyak, akhirnya kan beser. Mbak Heni itu jalan ke belakang, tak aku ke belakang dulu ya. Iya sana, tahu kan toiletnya? Tahu lah gitu kan. Akhirnya ke belakang situ. Nah, di tengah jalan, di sebuah koridor menuju ke toilet, Mbak Heni itu papasan dengan seseorang, dan itu adalah seorang nenek-nenek. Itu jalan cepet, tuh kenceruntul gitu ya, sampai Mbak Heni itu kaget. Astagfirullahaladzim, itu siapa ya? Itu cuma ceruntul begitu aja, terus ya udah Mbak Heni ke toilet kan, karena udah kebelet banget. Ya berpikir, apa ini neneknya Rita ya? Aku itu nggak pernah dikenalin, nggak pernah apa, cuman ya siapa lagi gitu kan. Akhirnya udah habis pipis itu selesai, Mbak Heni itu masuk ke kamar lagi ke sana. Tak, aku tadi ketemu sama nenek-nenek katanya begitu. Si Mbak Ritanya kaget kan, hah? Nenek-nenek? Iya, aku ketemu nenek-nenek waktu ke toilet di situ. Si Mbak Ritanya diem aja. Itu siapa sih tak? Itu nenekmu atau bukan? Soalnya dari tadi aku nggak ketemu, dan dia itu jalannya cepat, ceruntul, gitu, jalan gitu aja. Si Mbak Rita pun diem. Kamu beneran gitu kan? Nanya ke Mbak Heni. Iya beneran, emang masa bohongan? Itu nenekku kata si Mbak ini kan. Itu nenekku. Oh nenek kamu? Kok aku nggak ngelihat ya? Kata si Mbak Heninya. Kok aku nggak ngelihat ya? Iya. Gimana orang nenek udah meninggal, katanya begitu. Si Mbak Rita bilang nenek udah meninggal. Mbak ini tuh langsung shock gitu kan. Udah meninggal? Tak, innalillahi gitu kan. Kok kamu udah cerita tak? Ya aku bingung, aku mau cerita gimana katanya. Atau jangan-jangan sikap kamu kemarin itu kan si Mbak Ritanya ngangguk gitu. Jadi ternyata Mbak Rita waktu itu, sewaktu mengalami kejadian, sewaktu menolak Heni berkunjung ke sana, itu momennya tuh tepat dengan meninggalnya sang nenek. Waktu itu belum meninggal, kayak lagi hari-hari, waktu-waktu terakhirnya lah, lagi sakratul mautnya gitu ya. Jadi ya dikabarin sama keluarga begini-begini, mungkin Mbak Rita ndak mau direpotkan dulu gitu dengan tamu. Akhirnya ya seperti itu. Perjalanan itu, kunjungan itu pun dibatalkan, dan Mbak Rita itu tidak pernah cerita kalau itu adalah berhubungan dengan meninggalnya sang nenek. Kamu nggak cerita tak gitu kan? Ya lah habis gimana kata si Mbak Rita. Ya sudahlah kalau kayak gitu tak. Cuman kok aku ngelihat ya tak ya kata si T. Ya Mbak Heninya udah mulai ketakutan di situ. Nggak apa-apa Hen. Ya namanya orang baru meninggal, kan ada yang bilang katanya selama beberapa hari itu masih suka nengokin rumah gitu. Di situ Mbak Heni sendiri agak sedikit menyesal
tapi nggak ada pilihan. Aduh, aku menginap di sini di waktu yang salah. Baru aja ada orang meninggal. Soalnya apa? Mbak Heni sendiri itu termasuk orang yang penakut. Kalau misal ada kerabatnya meninggal, itu takutnya tuh bukan main. Jadi bayangannya Mbak Heni itu takutnya malam-malam didatangin, dibangunin, hen, takutnya begitu gitu ya. Ini pun ya kebayangnya seperti itulah. Ini neneknya Rita baru meninggal, terus nanti gimana ya kalau keliling-keliling, terus nengokin ke sini, nengokin aku, ini siapa tamunya Rita? Itu pikirannya Mbak Heni sendiri kayak gitu. Ya udah, akhirnya ketakutannya Mbak Heni itu memang nggak diomongan secara eksplisit gitu ya. Aku takut itu tuh enggak, tapi ya begitulah ngobrol-ngobrol masalahnya. Ya jadi aku sedih banget. Karena dulu sewaktu ya dari kecil, bapak sama ibuku kan merantau, jadi aku hidupnya itu ya sama nenek. Dan baru beberapa tahun ke belakang itu bapak sama ibu kan pulang. Ya gimana nggak sedih akunya, kata sih ya udah sabar aja, ditenang-tenangin gitu kan. Di situ Mbak ini baru inget, aku tadi sore itu nenekku juga, kata si Mbak Rita. 2 kali gitu ya, berarti Mbak Heni melihat satu sosok yang dipercaya sudah meninggal. Tapi masa iya sih gitu ya, kok seperti itu, kok serem ya tak ya. Udah, nggak usah takut, nggak apa-apa, tenang aja. Atau apa tak? Enggak, kata si Mbak Rita. Nah Mbak Heni pun kepikiran itu tadi, aku nggak ada pilihan, aku memang harus tinggal di sini. Masa iya malam-malam begini aku pulang ke Semarang, ya aku nggak berani lah gitu ya, takut rawan bahaya. Akhirnya sudah, malam itu Mbak Heni nggak bisa tidur, bener-bener susah banget tidur sampai sekitar jam setengah 11 malam. Mbak Rita tampak dia udah merem ya, mungkin udah tertidur. Dan itu kan ada meja kayu tua di kamarnya si Mbak Rita di pojokan di sana. Nah ini tiba-tiba meja tersebut itu bunyi tak kayak orang nutukin sesuatu, entah pakai pensil entah pakai apa gitu. Itu kayunya tuh bunyi tak. Mbak Rita pun ngomong, nggak usah dilihat Hen. Tiba-tiba ngomong begitu, Mbak ini kan tambah tegang ya. Udah nggak usah dilihat, karena posisinya Mbak ini tidurnya deket tembok, posisinya lagi membelakangi Mbak Rita, ngadep ke arah tembok sana. Mbak Rita di belakangnya ngomong begitu, nggak usah nengokin, nggak usah dilihatin. Tak, manggil kan, tak. Udah, tidur, kata si itu. Itu bunyi terus, tak gitu ya. Tak. Itu apa? Ada rasa penasaran tentu saja, cuman apa? Mbak Heni kan karena penasaran mau nengok begini, ini ternyata Mbak Rita itu melek. Kepalanya tuh dibeginin lagi, nggak usah dilihat, katanya begitu. Tak, itu apa tak? Pokoknya nggak usah dilihat. Udah tidur. Mbak Rita pun ngomongnya sambil bisik-bisik. Mbak ini diem aja begitu kan. Itu suara apa sih sebenarnya sih? Apa itu neneknya Rita ya pulang ya? Dia tuh lagi ngapain di atas meja gitu kan? Akhirnya apa? Ya karena penasaran itu tadi. Mau nengok dibeginiin lagi dan suara itu pun menghilang. Mbak Rita tegang bukan main, takut gitu ya. Ini sumpah, aku takut banget kayak gini. Ini kalau misalkan beneran itu neneknya, ya dia tuh mau ngapain masuk ke sini gitu. Akhirnya sudah diem hening kan. Mbak Heni pun udah mulai lumayan cukup ngantuk. Waktu itu udah liar, tiba-tiba bunyi tak gitu. Kali ini tuh lebih keras. Ya Mbak Heni refleks aja dia tuh penasaran begini. Dan ternyata ada sesuatu yang lagi nongkrong di atas meja di pojokan ruangan itu, mejanya Mbak Rita, ada yang nongkrong lagi jongkok di sana. Si Mbak Heni kan langsung balik lagi begini. Mbak Ritanya ngomong, udah dibilangin jangan nengok. Takut gitu. Mana waktu itu Mbak Heni tuh kebelet pipis lagi. Aku kebelet pipis, kata Mbak Heni, aku kebelet pipis. Lah, bukannya tadi udah pipis kan? Iya, aku minumnya kebanyakan, gimana ini gimana ini. Rasanya tuh mau nangis gitu. Karena nggak ada pilihan, ini aku tuh harus ngapain. Nengok ke sana itu ada neneknya Mbak Rita yang lagi nongkrong di sana, cuman membelakangi mereka posisinya.
Ini bener-bener pemandangan yang aneh lah. Kata si Mbak ini ya, sumpah, untung ngadepnya tuh nggak ngadep ke arah kita gitu, ngadepnya tuh ke arah tembok. Si neneknya tersebut lagi jongkok di atas mejanya si Mbak Rita tadi. Dan akhirnya apa? Si Mbak ini, tak anterin, aku ngompol di sini. Ya udah, tak anterin. Akhirnya dibangunlah si Mbak ini tuh nggak berani ngeliat ke arah meja gitu, mata ditutupin begini sambil megangin Mbak Ritanya, digandeng ke sana ke arah toilet. Saat lagi jalan di situ, kan mata ditutup terus begini sih Mbak ini tuh ketakutan. Tak, nanti tungguin ya tak ya, tungguin di depan situ ya. Mbak Ritanya nggak menjawab dan akhirnya udah sampai di situ berhenti. Tak, tungguin di sini ya tak ya. Nggak dijawab juga gitu. Akhirnya si ini masuk ke dalam toilet. Tak dipanggil-panggil memastikan, soalnya si Rita dari tadi tuh nggak ngomong-ngomong gitu ya. Tak, tungguin tak, katanya begitu si Mbak Heninya. Dan suara itu menjawab, iya, suara nenek-nenek. Di situ Mbak Heni langsung langsung gimana ya, mau ngomong apa ya susah, mau teriak ya ndak enak gitu kan. Posisinya di dalam kamar mandi, nangis lah di sana, nangisnya pun nangis kenceng gitu ya. Tak, tolong tak, cuman nggak ini nggak teriak-teriak gitu tuh enggak. Dan mungkin Mbak Rita nyadar sesuatu, mungkin belum tidur atau gimana. Mbak Rita pun datang ke situ. Hen, tak, iya tak. Hen, udah, kamu lagi ngapain? Kamu ndak apa-apa gitu kan, ditanyain begitu. Aku ndak apa-apa. Akhirnya sudah kelar, keluarlah mereka. Tak, sumpah tak, aku takut tak. Ya dari ke kamar yuk. Enggak, aku nggak mau ke kamar, kata si Mbak ini. Lah terus kamu mau kemana? Ya, aku udah tahu di sini aja tak. Di ruang tengah di situ ditenangin. Mbak Heni pun cerita, tak, aku tadi, kamu nganterin aku nggak sih ke toilet? Aku nggak ngerasa, kata si Mbak Ritanya. Aku udah tidur waktu itu. Kamu udah tidur? Iya, tadi aku tuh bilang tak anterin aku ke toilet. Terus kamu jawab iya, terus aku digandeng. Aku kan nggak berani, tak tutupin mata terus. Begitu sampai toilet sana, pas di dalam aku panggil ternyata itu suara nenek kamu tak gitu kan. Sudah kata si Mbak Rita, udah enggak apa-apa. Ya, yang sabar aja, kata Mbak Rita. Aku juga nggak tahu, Hen. Aku nggak tahu harus gimana. Itu mungkin salah satu alasanku kenapa minggu kemarin aku menggagalkan ya kamu main ke sini, katanya. Salah satu alasannya yaitu takutnya kamu takut atau bagaimana, katanya gitu kan. Ya Mbak Heninya memang iya tak, aku takut tak, ya sudah. Jadi gini Hen, nenekku itu orangnya baik banget gitu ya. Dan Mbak Heni percaya dengan itu ya pastinya. Merawat Mbak Rita dari kecil gitu ya sampai gede. Dan yang jadi masalah adalah apa? Nenekku itu udah sekitar 2 tahun sakit, kata si Mbak Rita kan. Nenek sakit 2 tahun ya begitu, cuman berbaring aja. Dan anehnya tuh begini, setiap tengah malam antara jam 12 sampai jam 1 pagi, nenek itu mendadak sembuh, katanya. Mendadak sembuh gimana? Iya, nenek itu bangun, dia itu jalan-jalan ngontrolin satu persatu, ke kamar bapak sama ibuku udah tidur atau belum, ke kamar adik-adikku kalau misal aku lagi di sini gitu ya, itu pun dicekin. Rita udah tidur atau belum, misalkan aku belum tidur, aku masih ngerjain tugas, ya nenek bilang, "Do, udah malam, tidur," gitu kan. Terus ya udah, aku pun tidur. Cuman ya begitu, kalau pagi udah sekitar jam 4, nenek itu udah kembali ke tempat tidurnya dan mengaku nggak bisa berjalan sama sekali. Bahkan buat ngomong aja itu susah. Kakinya tuh kaku kayak kayu, kata si Mbak Rita. Bener-bener nggak bisa digerakin. Aku kan sering mijitin kayak gitu. Tak begini aja, itu yang dari telapak kakinya. Itu tuh susah banget, bener-bener kaku banget. Cuman kalau malam nenek itu seperti itu, selalu jalan-jalan. Si Mbak
siapa namanya? Kok lupa sih? Mbak Rita sama tadi siapa gitu ya? Mbak Heni, ya lupa lagi. Nah itu ya Mbak Heni cuma diem aja, ya berpikiran, kenapa ya? Kok bisa seperti itu ya? Kenapa ya? Akhirnya sudah, ya udah yuk kita tidur yuk di kamarku, ndak apa-apa kok. Nanti aku bilang sama nenekku, Hen, tenang aja Hen. Iya tak. Nah akhirnya ngomong, sewaktu masuk ke dalam kamar si Mbak Rita ngomong, Mbah, udah ya Mbah ya, ini temanku Mbah, temanku takut, jangan didatengin terus ya Mbah ya. Udah kan gak ada jawaban apa-apa, mereka pun akhirnya tertidur. Mbak Heni juga tertidur, cuman baru mungkin sekitar setengah jam mereka tertidur, tiba-tiba terdengar suara gerubak-gerubuk di ruang tengah di sana. Ada satu keributan, cuman yang aneh itu apa? Nggak ada suara manusianya, nggak ada suara bapaknya, nggak ada suara adik-adiknya Mbak Rita itu sama sekali. Itu cuman kayak suara barang-barang itu kayak dilemparin, bukan dilemparin ya, kayak ketabrak-tabrak lebih tepatnya itu seperti gudak-guduk. Ini kan pada ya Mbak Heninya itu panik gitu. Tak itu kenapa? Udah tenang Hen. Nggak apa-apa. Mbak Rita pun bangun, dibuka pintunya, jegrek. Begitu dibuka, yang dilihat itu apa? Di ruang tengah tersebut itu penuh dengan, ya Mbak Heni itu sepintas karena dia baru bangun tidur, itu dikirain itu kayak laron, kayak serangga malam, kayak itu jumlahnya banyak, mungkin puluhan ribu atau pokoknya banyak di situ ya. Si Mbak Heni, tak tutup aja pintunya, tak tutup, takutnya masuk ke dalam kamar. Ada ditutup lagi, tak itu apa tak? Mbak Rita pun diem aja gitu ya. Tak itu apa gitu kan, kok banyak banget seperti itu. Mbak Rita pun diem, duduk di kasur sana. Udah Hen, ndak apa-apa katanya. Udah ndak apa-apa. Pertanyaannya Mbak Heni itu nggak dijawab sama sekali, dan akhirnya malam itu mereka pun lanjut. Suara di luar itu udah mulai hilang ya. Udah tidur. Aku nggak bisa cerita sekarang, kata si Mbak Ritanya. Aku ceritanya nanti aja. Oh iya, Mbak Heni pun ngertiin dan akhirnya mereka pun istirahat dua-duanya. Mbak Heni juga ngantuk banget dan keesokan paginya akhirnya apa? Berangkatlah mereka balik lagi ke Semarang sana. Ya lumayan cukup siang ya. Lumayan cukup siang mereka berangkat bareng sama si Mbak Rita. Tapi tidak tahu mereka berboncengan atau gimana. Soalnya Mbak Rita juga keseharian itu bawa motor. Tapi nggak diceritakan ya itu ya. Intinya mereka balik lagi ke Semarang sana. Begitu sampai di Semarang, ngobrol lah mereka. Jadi yang serangga itu tuh kakekku, kata si Mbak Rita. Kakekmu gimana? Iya, kakek itu kalau misal dia mau pulang, itu di rumah itu banyak serangga kayak gitu yang entah datang dari mana, nanti hilang dengan sendirinya. Nanti kayak gitu, malam-malamnya itu kakek gantian, bukan nenek ya. Nanti kakeknya yang nengokin ke kamar. Itu kayak gitu, iya, itu yang keluargaku alamin gitu ya. Mungkin nggak semua orang mengalami begitu, cuman yang keluargaku alami itu seperti itu. Dan aku nggak tahu sih, mungkin karena semalam aku bilang, Mbah, udah ya Mbah ya, ini temenku gitu kan. Kamu inget gak waktu itu? Ya aku inget. Ya aku kasihan ke kamu juga, kamu nanti digangguin atau gimana. Dan biasanya seperti itu, kalau misal ada apa-apa nih. Misalkan ya, awal-awal nenek sakit, itu pun ada serangga muncul kayak gitu datang, dan malam harinya itu aku denger di kamar nenek itu lagi ngobrol sama kakek udah meninggal gitu ya, cuman suaranya itu jelas banget. Ya wes, kamu yang sabar itu, kata kakek itu begitu. Dan ya dari situlah kami akhirnya tahu, pokoknya kalau misal malam kakek mau datang misalkan ya, nemuin nenek, itu sore harinya atau ya berdekatan dengan waktu itu bakal muncul serangga semacam laron atau lalat atau apapun itu, yang Mbak Rita juga nggak ngerti itu serangga jenis apa dan jumlahnya itu banyak banget. Tapi nanti hilang begitu saja tanpa bekas atau tanpa satu ekor pun yang mati gitu di sana. Itu nggak ada bekasnya, pagi-pagi disapu kita nggak pernah menemukan apapun. Oh gitu.
Ya seperti itu gitu kan. Cuman sebelumnya sewaktu nenek masih hidup itu kan jarang-jarang. Nah belakangan kenapa aku kemarin itu nggak jadi ngajak kamu ke sini ya karena alasan itu, dan aku belum mengajak lagi ke sini karena memang di rumahku itu belum kondusif, kata si Mbak Rita. Jadi ya aku mohon maaf ya Hin. Tak ada apa-apa, aku malah yang mohon maaf. Cuman itu ya tak, kamu jangan salah sangka atau gimana. Aku kan jalan-jalan ke sini, ke kotamu, ke Wonosobo itu, ke sana. Itu kan karena aku iseng-iseng dan nggak sengaja aku ketemu kamu. Ya mungkin itulah udah ada yang ngatur, kata si Mbak Heni. Iya ya, itu aneh banget. Padahal Wonosobo itu kan luas, kok kita bisa ketemu di satu titik, katanya begitu. Ya wis lah, itu tak anggap sebagai pelajaran tak. Aku orangnya penakut, tapi aku sendiri ndak pernah melihat yang namanya hantu atau apa. Tapi aku orangnya penakut. Aku cuman percaya cerita-cerita dari orang begitu aja. Tapi kemarin itu aku percaya, katanya gitu ya. Aku percaya tak gitu ya. Akhirnya udah gitu. Akhirnya udah Mbak Rita pun udah kembali ceria, mereka pun lanjut kuliahnya dan sebagainya. Udah selesai ceritanya di situ aja. Mbak Heni nggak menceritakan kelanjutannya bagaimana. Apakah dia main lagi ke Wonosobo sana atau gimana, itu nggak ada cerita gitu ya. Jadi segitu aja. Terima kasih banyak Mbak Heni di Pacitan sana, sekarang udah balik lagi ke Pacitan. Kawan-kawan di rumah, kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah kasih support, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih super thanks ke Riam Biru juga, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya kalau banyak salah-salah sebut nama di sana dan kesalahan-kesalahan yang lain mohon dimaafkan. Itu aja, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.